terakhir kita sudah sampai ke limit ya, limit. Kemudian yang inti dari limit itu adalah membuktikan bahwa limit itu tidak ada, yaitu ada di latihan ya. Kemudian kekontinuan, teoremanya kita perlu ingat. Kemudian teorema di mana tentang diferensiabel ya, atau dapat diturunkan. Nah, dari sini kita lanjut lagi ke namanya turunan berarah. Jadi bagian dari bab 6 ini adalah turunan berarah. Nah, di sini didefinisikan tentang turunan ya. Bahasa Inggrisnya adalah directional derivative ya. Directional derivative. Jadi pertama kita punya f yang dapat didiferensialkan di p. P-nya a, b ya, sebuah titik. Maka turunan berarah di p itu a, b pada arah vektor satuan u itu adalah hasil kali antara vektor gradien dengan vektor satuan. Nah, jadi di sini tuh pertama kita tahu sebuah fungsi f ya, f itu dua variabel. F itu fungsi dua variabel. Kemudian ada vektor satuan. Vektor satuan ini tuh mengarahkan ya, mengarahkan dari jadi ini vektor satuan U ya. Perhatikan di sini ada vektor satuan U. Nah, kalian harus tahu cara menentukan vektor satuan kan? Nah, turunan berarah dengan arah vektor satuan U ini dilambangkan dengan DUFP. DUFP sama dengan gradien dari FP, gradien dari F di titik P didot dengan U. Dot produk ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa gradien itu adalah isinya adalah turunan parsial ya. Kemudian U itu yang di sini. Kalian harus tahu cara menentukan vektor satuan dari sebuah arah. Ya. Jadi norm dari U itu sama dengan 1. Dan U itu isinya adalah U1, U2. Nah, maka dot produk dari ini kan pertama dengan pertama, kedua dengan kedua kan. Kita peroleh yang dalam kotak ini. Nah, perhatikan di sini kalau kita memintanya pada sebuah titik, maka nilai titik komponen titik tersebut kita masukkan ya. Dan itu selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada. Kemudian dot produk kita oke, perhatikan dot produk ini ya. Kayaknya ini ada yang kelewat di kelas sebelah. Oke. Nah, kan U-nya vektor satuan ya, maka dot produknya antara U dengan dia grad F itu bisa kita hitung dengan cara lain. Ini kan cara pertama. Cara lainnya adalah dengan menghitung panjangnya masing-masing U dan gradien dari F, dan kemudian kosinus sudut antara mereka. Ya. Nah, karena U itu vektor satuan, maka panjang 1, maka ini angka 1. Ya. Maka kita simpelnya menulisnya cuma begini saja. Sehingga turunan berarah itu akan bernilai maksimum ketika kosinusnya itu
angka 1, ya, itu tetanya 0. Oke. Nah, theta 0 itu bagaimana? Kan tadi antara gradien dengan U ya. Nah, kalian punya di sini kan kita bicara dot product itu kan antara dua vektor ya. Di sini U, ini gradien dari F. Nah, theta itu kan di sebelah sini. Nah, sekarang bernilai maksimum ya. Maka ketika theta sama dengan 0, maka kita katakan bahwa maksimum ketika si U dan si gradien itu berimpit ya. Ini harus tahu ya. Sudut 0 kan. Nah, berarah searah yang sama maksudnya. Yaitu ini itu gradien F dan U itu searah. Jadi U-nya itu sama dengan arah gradien. Ya. Itu vektor gradien itu adalah vektor, maka agar dapat vektor U yang dimaksud, ya tinggal bagi dengan panjangnya gradien. Sebaliknya, kalau bernilai minimum, nilai kosinus paling kecil adalah minus 1. Maka, kapan mereka minus 1? Ketika si tetanya itu kosinus yang minus 1, yaitu theta pi, ya, theta pi. Nah, pi itu adalah sudut antara theta itu ada sudut antara U dan gradien. Maka sudutnya itu pi berarti sudutnya 180 atau saring lurus gitu ya. Nah, berlawan arah intinya. Jadi ketika kapan dia bernilai minimum ya? Ketika ya berlawan arah. Kalau ini searah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dan kalau ditanya berapa kemana arahnya, arah U-nya yang sehingga nilainya minimum. Itu cari gradiennya, kemudian dari situ kita hitung panjangnya, ya. Kemudian diminuskan. Itulah arah yang berlawanan tadi. Oke, bisa diingat ya. Dan ini penting. Kenapa penting? Coba perhatikan. Di sini turun parsial kemarin kita udah bahas fx. Fx itu si kita ya. Si kita diam ya. Di sini y-nya di y0 ya. Diam di sana. Jadi kita berjalan sejajar semua x ya di jarak yang y0 ya. Nah, sama halnya dengan kita memotong bidang permukaan ini dengan y sama dengan y0, oke. Nah, kemudian kita menemukan kurva QR ya. Jadi intersection antara y sama dengan y0 dengan z sama dengan fx itu fx sama y ya, itu sama dengan kurva QR. Yang mana kurva QR ini ya. Kemudian ada hitungan garis singgung ya, di mana kemiringan garis singgung itu adalah fx kemarin. Ya, ini yang kemarin. Kemudian juga kita punya FY ya. FY hasil perpotongan permukaan dengan bidang X sama dengan X0 itu adalah X sama dengan X0 ya. Itu adalah ML. LM, sorry. Nah, kemudian kita cari kemiringan garis singgungnya dengan menentukan fx-nya, kemiringannya dulu. Nah, kalau sekarang turunan berarah DUF itu seperti apa? Kita punya sebuah titik, kita punya perpotongannya itu tidak lagi regular ya, sejajar X, sejajar Y, enggak. Kita pengen yang lain gimana gitu. Jadi di sini P-nya itu ya, titik P yang di fx, di FY ya, FY ini itu menelusuri perjalanannya itu adalah sepanjang kurva LM sejajar sumbu Y. Kalau yang fx sejajar sumbu X.
Nah, kalau nggak mau sejajar begini dan begini gimana? Pengen yang lain gitu. Nah, itu ada di sini jawabannya. Jadi kalau di turunan berarah itu lebih umum. Lebih umum dibanding sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Jadi kita berarah kemana? Berarah sesuai arah U. Vektor apapun itu. Nah, di sini arah U dan perpanjangan garis L ya, itu arah dari U. Nah, perpanjangan garis L ini menjadikan bidang yang vertikal ini memotong permukaan di kurva C. Ini kurva C yang warna biru di sini ya. Mungkin saya kasih sekarang jadi warna merah. Nah, pertanyaannya, kemiringan di titik tertentu di kurva ini ada nggak? Gitu? Ada, jawabannya ada. Itu apa? Kita menghitungnya itu perbandingan antara garis datar dengan garis vertikal ya. Ini tangen itu kemiringan kan tangen dari sudutnya. Tangen itu kan y per x ya. Kemiringan kan juga y per x. Nah, jadi C ya ini ya. P ya, sorry. Dan coba saya lihat di alfabet Yunani ya. Ini lambang apa ya? Lambang yang ini maksud saya. Ini ada yang tahu lambang apa ini? P ya, bacanya P. Bentar. Iya, bacanya P. Bukan P, tapi P. Nah, apa? Titik yang di permukaan ini yang dipotong oleh bidang yang merupakan apa? Yang merupakan vertikalnya dari garis L itu ada sebuah titik x0, y0 ya. Di bawahnya x0, y0, di atasnya x0, y0, f dari f ini f ya. F dari x0, y0. Jadi ini kalau kalian lihat ini titik ini berupa titik x0, y0, z-nya. Z-nya dihitung dari f-nya. x0, y0. Jadi hitung dulu f-nya, itulah dapat z-nya. Paham ya? Nah, oke. Nah, itu kemudian ya. Kemudian kita jadi yang dimaksud dengan turunan berarah itu adalah kemiringan ke garis singgung. Ya, ini ada garis singgung yang warna hitam ini. Kemiringan garis singgung ya, berarti vertikal bagi dengan horizontal. Horizontalnya itu adalah garis yang merupakan perpanjangan vektor U. Nah, itu dia. Jadi vektor berarah itu seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas maksimum minimum. Kapan dia maksimum, kapan dia minimum. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menghitung ketika kita berada di titik P ini, kemana kita menanjak tinggi ya, lebih cepat gitu. Menanjak lebih curam. Menanjak lebih curam sehingga jalan kita lebih cepat. Itu dengan cara kita menghitung gradiennya. Kenapa? Karena di situlah nilai kemiringannya paling tinggi ya. Menghitung gradiennya kemudian vektor arahnya itu adalah arah dari gradien. Jadi searah dengan gradien itu yang curam, lebih curam. Sebaliknya kalau minus dari gradien berarti dia paling arah yang kita turun lebih cepat ya. Kalau positif berarti arah yang kita naik lebih cepat gitu. Ya kan kalian bisa berpikir bahwa kalau kita berada di sebuah tempat yang curam, ke atasnya curam, ke bawahnya juga curam kan. Nah, jadi demikian interpretasi ya dari turunan berarah. Ya, jadi dia itu lebih umum dibanding turunan parsial.
Ini gambar yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang secara gambar seperti itu, secara analitik seperti apa? Nah, misalkan kita punya fungsi yang seperti ini. Kan nggak selamanya kita bisa menang di gambar ya. Ada saatnya kita lemah, bahkan di saat ini masih lemah malah dalam menggambar ya. Nah, mungkin yang bisa dikerjakan adalah dengan analitiknya. Jadi kita memiliki fungsi dulu, kemudian titik. Nah, dimintanya dalam arah vektor ini. Pertama, kita lihat di sini fungsinya seperti ini, nggak ada dalam kategori permukaan yang kita pelajari. Ya, titiknya ini, kita bisa hitung z-nya dari sini. Ya, kemudian ini vektor arahnya. Nah, tadi kemudian yang dimintanya DUF. Nah, U kita unit vektor ya, atau vektor satuan. Nah, sementara 4A ini bukan vektor satuan. Ada yang tahu nih berapa panjangnya? Saya katakan bukan vektor satuan. Karena dia panjangnya adalah sama dengan halo? Ada yang bisa? 5, Pak. 5 ya. 3, 4, 5. Triple Pythagoras ya. 3, 4, miringnya, 5 atau resultannya. Oke. Jadi panjang A ini bukan 1. Ya. Panjang A itu sama dengan 5. Tidak sama dengan 1 ya. Jadi bukan vektor satuan. Nah, caranya gimana? Kita bagi dengan panjangnya sendiri kan. Jadi vektor satuan U. Bahkan kalau di beberapa buku menulisnya pakai subscript A. Maksudnya vektor U yang diambil dari A. Ya, diambil dari A. Maksudnya A-nya dipotong-potong satuan. Sehingga dapatkan vektor U ini gitu. Ini cara membagi seperti ini. Nah, baru kita dapat. Itu dapatnya seperti ini ya. Oke. Nah, tapi kalau kita tahu maksudnya U ini U siapa, jadi nggak perlu lagi yang tulis pakai subscript A ya. Tapi kalau secara umum bisa seperti ini ya. Nah, rumusnya sudah ditulis lagi di sini fx dikali U1, fy kali U2. Nah, kemudian vektor U ini diperoleh dengan menormalkan vektor ya tadi ya. Nah, turunan parsial untuk mendapatkan gradien tadi kan kita punya rumusnya gradien dari f dot dengan u. Gradien dari f ini kan dua komponen fx dan fy. Nah, mencari fx itu seperti ini, fy seperti ini ya saya asumsikan kalian bisa ya dari fungsi ini ya 4x pangkat 3. Coba sendiri nanti ya. Nah, kemudian dimasukkan batas titiknya di 2,1, maka masukin 2,1 di 4832. Nah, ini dia. Dot product selesai. 288,5 itu sekitar berapa ya? Dibagi 5 jadi 38 kan ya? 38 bagi 5 itu 7. 38 bagi 5 7. 57,6. 6 ya. Oke. Nah, kayak gimana sih 57,6? Apa maksud dari 57,6? Ya, artinya kalau kita buat garis apa namanya? Garis singgung ya. Garis singgung apa sih? Ini ada vektor A. Nah, vektor A itu yang ini nih. Nah, ini di sini U ya. Ya udah, A itu bagian dari U atau U bagian dari A atau mereka sejajar ya. Ke arah sini ya. Nah, ke arah sini. A-nya ke arah sini misalkan. A. Kemudian kita tarik vertikal ke atas, vertikal ya. Sebuah bidang yang start dari vektor A ke atas. Jadilah kurva C ini. Nah, kemiringannya itu
sebuah titik di situ kemiringannya 57,6. Nah, berarti mungkin sekitar begini kali ya, di sebelah sini mungkin kalau dalam ilustrasi ini. Terus garis singgungnya seperti apa? Seperti ini. Karena 57,6 itu adalah perbandingan tegak dengan datar kan. Perbandingannya seperti ini. Kalau 57,6 ininya ini nah, terus yang datarnya ini misalkan. Nah, 57,6 itu maksudnya 57,6 ke meter ke atas setelah kita menempuh 1 meter ke samping, ke depan. Ya, jadi nanjaknya seperti itu. Oke. Sampai sini bisa ya, 57,6 meter. Setelah kita berjalan 1 meter ke depan, kita mencapai ketinggian 57,6. Itu maksudnya. Oke. Jadi curam banget, ya kan? Curam banget di titik tersebut. Nah, begitu ya, yang dimaksud curam berarah. Ini versi 3 variabelnya. Kalau versi 3 variabel ini, si permukaan sudah tidak bisa lagi kita gambarkan. Oke. Permukaannya seperti ini. Ya, nggak bisa kita gambarkan lagi. Kenapa? Ini udah 3 variabel di sini, maka nyimpannya di keempat. Ya, gambarkannya di dimensi 4, nggak bisa. Nah, pada titik ini, dalam arah vektor ini, ya kita hanya bisa membawa hitungannya saja. Oke, itu titiknya ini, arahnya ini, DUF-nya, DUF, bentar. Nah, sama seperti tadi ya, di dot product tapi 3 komponen antara gradien dari F, ya, gradien dari F dot dengan U. Tapi di sini A-nya panjangnya berapa ya? Bukan 1 kan? Berapa panjang A di sini? Tiga, Pak. Ya, kita hitung panjang A. Kalau kalian bingung juga. 3 ya tadi ya. 1 plus 2 kuadrat, 4 plus 2 kuadrat, 9. 3 ya. Nah, jadi panjang A itu nggak 1. Terus gimana? Kita jadikan vektor normal. U. Wajibnya vektor normal U ya. Kenapa? Kalau nggak vektor normal gimana? Ya pas perkaliannya nanti berbeda kan nanti nilainya. Itu maksudnya. Di U itu dari A ini ya, subscript A. Kita hitung. Dia masih sama dengan A tapi panjang 1 ya. Ini dia. Ya. Nah, dot dengan gradien dari F. Berarti kita harus cari gradien dari F kan. F-nya seperti ini, mencari gradiennya sudah disampaikan kemarin. Sebelumnya kan. Dapatnya ini. Ya. Masukkan titiknya. Dapat nilainya masing-masing 2, 1, 0. Kemudian kita dotkan dengan U1, U2, U3. Dapatnya seperti ini, masing-masing jadi begini. Nah, apa maksudnya 3, 4, 4, 3, 4 per 3? 4 per 3 itu kita mengartikannya gampang sekali. 4 ke arah vertikal, 3 ke arah samping. Jadi kita dalam 3 meter ke depan, kita sudah dapat 4 meter ke atas. Itu maksudnya. Ada yang jadi tanjakannya mana yang lebih curam?
kalau kita lihat tanyakan 4/3 dibanding 57. 57,6. Mana yang lebih curam? 57, Pak. 57,6 kan lebih curam. 57. Ini cuma hampir 1/1 kan? Kalau yang bawah ini. Oke. Nah, begitu ya, turunan berarah. Nah, kemudian ada aturan rantai namanya. Aturan rantai ini melihat fenomena dari fungsinya terhadap variabelnya. Perubahan nilai fungsinya terhadap variabel. Nah, di sini bahasa Inggrisnya kan chain rule ya. Ada dua versi. Versi pertama terkait dengan variabel X dan Y-nya. Di versi pertama ini, variabel X itu adalah, X itu nggak cuma sebagai variabel, tapi dia sebagai fungsi juga dari sebuah T, dari variabel T. Y juga sama, dari variabel T yang sama. Jadi, seperti apa sih ilustrasi bagannya seperti ini ya. Di atas itu ada fungsi Z. Z itu adalah fx, y. Berarti kan dia punya variabel X dan Y. Jadi yang berubah-ubah itu X dan Y-nya. Nah, jadi X dan Y di bawahnya. Ya. Nah, si X dan Y itu punya variabel lagi. Namanya T. Jadi variabelnya T untuk X dan Y. T yang sama. Nah, yang akan dicari adalah berapa perubahan ya terhadap Z, dari Z terhadap T. Maksudnya gimana? Kalau kita sebelumnya itu DY per DX atau kalkulus 1 ya, itu kita melihat perubahan nilai Y terhadap X yang berubah juga. X berubah satu satuan, Y jadi berapa? Ya kan? Kayak di kecepatan lah ya, waktu berubah, jarak berubah. Pembagian itu kan kecepatan. Kalau dia dilimitkan juga setelah itu ya, limitnya anggaplah sebagai nggak dimasukkan dulu. Jadi dia kayak pembagian aja. Kan perbandingan kan jadinya. Perbandingan antara yang jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Nah, ini kan levelnya antara Y di atas Y sama dengan fx misalkan, X-nya di bawah kan, selesai gitu. Jadi X-nya langsung ke di bawah Y langsung gitu. Nah, kalau di sini ada tangga lain ke bawah lagi, ke T. Nah, ya contohnya misalnya perubahan Z itu adalah perubahan jarak terhadap saya juga nggak bisa bilang jarak ya. Suhu lah ya, atau apa ya? Suhu mungkin oleh Z itu perubahan suhu terhadap X, Y, X koordinat arah X, Y koordinat arah Y. Nah, si posisi X itu bergantung T. Waktu sekian dia di sini, waktu sekian dia di situ, gitu. Y juga sama. Nah, maka kita bisa melihat perubahan suhu terhadap perubahan waktu. Waktu sekian suhunya berubah gimana? Langsung ke atasnya gitu, 2 tingkat atasnya. Nah, itu turun rantai ya. Nah, bagaimana turun rantai itu? Menghitungnya ya. Bagaimana menghitungnya? Tapi pengertiannya harusnya sudah dapat dari yang saya terangkan barusan. Menghitungnya adalah berarti kita menghitung dz per dt ya. Z terhadap T. Berubahnya si Z terhadap berubahnya si T. Dengan cara kita mencari turunan terhadap X dulu dan turunan terhadap dari X ke Y. Jadi bertingkat mencarinya. Nah, untuk Z dengan X, itu kan Z memiliki 2 variabel. Nah, simbolnya nggak pakai D, tapi pakai do. Y juga sama pakai do. Nah, untuk dari X ke T, itu satu variabel X-nya. Variabel dari X itu cuma satu, berarti cuma D saja. DY, X, DY, DY,
dt ya, dx dt, dy dt. Jadi y terhadap variabelnya t, x variabelnya t. Begitu ya. Misalkan begini. Namanya w, variabelnya x dan y. X variabel fungsi begini, y fungsi begini. W fungsi begini ya. Nah, maka perubahan w terhadap t seperti apa? Seperti ini. Ya. Pakai rumusnya dulu, hitung masing-masing. Nah, ingat ya, perubahan w terhadap t. Kita melihat perubahan w terhadap t perbandingannya. Maka jawaban kita endingnya dalam t. Jadi seperti apa? T-nya sekian, perubahannya berapa? W terhadap t-nya. T-nya sekian, jadi nggak X yang dimasukkan, nggak Y, T yang dimasukkan. Jadi kalian harus bisa mengubah, ya bukan harus sih, tinggal ubah aja sih. Semua yang dalam X dan Y itu diubah dalam T. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih bisa mengikuti ya. Oke, contoh soal aplikasi seperti ini kalian coba sendiri dan menarik sekali. Volume tabung. Tabung seperti apa? Silinder ya. Silinder, bawahnya lingkaran atau elips. Asumsikan ini lingkaran lah ya. Kalau dia udah bicara jari-jari, berarti dia lingkaran nggak elips. Nah ini, silinder itu punya jari-jari R, punya tinggi H. Maka kita tahu volumenya adalah pi R kuadrat, berarti luas bawah kan, dikali tinggi. Nah, pada titik ini, R dan H-nya begitu ya, dia mengembang dengan jari-jarinya bertambah 1 cm per jam, dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Nah, kalian bisa artikan pertambahan jari-jari terhadap jam waktu itu kan dr per dt, t-nya waktu jam saat ini ya, sentimeter per jam. Si h juga sama, sentimeter per jam. Jadi satuannya udah sama. Nah, kalian bisa hitung dr, mengatakan bertambahnya jari-jari tadi dr per dt, per dt ya. Bertambahnya tinggi dh per dt. Nah, maka untuk menghitung dv, kan dia minta laju perubahan volume. Berarti volume terhadap waktu kan, dv per dt. Nah, itu bisa dihitung dengan yang tadi. Gitu ya. Coba dihitung sendiri ya. Nah, kemudian kalau R-nya diketahui 10 dan 20 itu berarti pada saat itu gitu. Pada saat itu. Itu versi pertama. Versi kedua adalah bagaimana kalau si X-nya itu 2 variabel juga dan Y-nya juga sama. Jadi kalau tadi kan kita 1 variabel, sekarang 2 variabel. Sama, hampir sama bagannya ya. Ilustrasi hierarkinya itu ini X, ini Y. Si X itu variabelnya S, T, ada 2, si Y juga sama. Nah, dan kita inginkan perubahan dari Z terhadap langsung ke bawahnya S gitu. Yang T juga sama. Yang terhadap T juga sama. Nah, maka menghitungnya seperti tadi, beda-beda sedikit ya. Tapi yang kita hitung ya 2 macam jadinya. Z terhadap S atau Z terhadap T. Kalau terhadap S seperti ini mirip seperti atas. Ya. Z terhadap T juga mirip seperti di atas. Nah, perhatikan Z punya variabel 2 di bawahnya, X dan Y. X punya variabel 2 di bawahnya, S dan T. Jadi, semuanya pakai do, karena semuanya 2 variabel. Ya. Contoh seperti ini. Z-nya seperti ini. Ya. Paraboloida hiperbolik ya, bukan eliptik ya, karena ini minus. X-nya begini, 2 variabel, Y-nya juga sama. Maka do dari Z terhadap T, do dari Z terhadap S, bagi dengan ds. Itu bisa dihitung, dan kita dapatkan dalam variabel S dan T, bukan X dan Y. Jadi kalau masih ada
X dan Y-nya digantikan lagi aja. X-nya siapa, Y siapa. Yang kedua juga sama, 2Z per 2S. Oke. Nah, selesai untuk aturan rantai. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, lanjut lagi. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke ya ini bisa coba sebagai contoh latihannya. Nah, tapi beda ya yang diminta. Di sini yang diminta D per DX. Coba saja. Kalau ini dz per dx, 2z per 2x. Oke. Nah, jadi hierarkinya seperti itu ya. Seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita punya 3 variabel, ada 2x, 2y, 2w, 2x, 2w, 2y, 2w, 2z. Oke. Jadi itu aturan rantai, jadi seperti berantai ya. Dan ini bisa berlanjut sampai ke bawah ya. Nggak cuma berhenti di sini. Jadi kita ibaratnya apa? Kalau di dunia aplikasi ya, melihat sebuah performan ya, langsung kepada akar masalahnya ke bawah banget. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang bagian akhir dari bab 6. Nah, terakhir dari bab 6 adalah namanya bidang singgung. Sebenarnya untuk kalian ada yang dipotong ya materinya, nggak sampai selesai. Tapi itu dilanjutkan di kalkulus 3. Nah, bidang singgung yang bagian terakhir ya. Suatu permukaan S ya, berarti kita punya Z sama dengan siapa, F berapa X dan Y ya. Itu kita buat persamaan bentuknya seperti ini. Maksudnya kayak gimana sih? Biasanya kan kita Z sama dengan Fx, Y ya, biasanya. Z sama dengan Fx, Y. Z sama dengan bla 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 dalam X dan dalam Y. Caranya supaya dapat yang F kapital, ini F kecil, ini F kapital, itu kita pindah ruaskan si yang Z ya, yang Z ini ke kanan menjadi minus. Saya. Setelah Z-nya pindah ke kanan, maka di kiri mereka ini 0 kan ya? Nah, 0. Nah, sekarang kita pandang yang f, x, y kurang z ini sebagai fungsi dengan 3 variabel. Walaupun z-nya dapat dari f. Oke. Jadi pandang sebagai fungsi 3 variabel. Walaupun mendapatkan z-nya nggak bebas banget. Nah, maka kita katakan secara umum fx, y, z sama dengan k. Dalam hal ini 0. Dalam hal lain nggak harus 0. Oke. Itu sebuah apa? Sebuah permukaan. Nah, jadi sekarang kita melihat seperti itu dulu. Nah, maka bidang singgung. Nah, apa itu bidang singgung? Ini ada permukaan warna biru. Ada sebuah titik yang paling sebuah titik aja, x0, y0, z0. Kemudian dari titik tersebut kita buat sebuah bidang. Kelihatan gambar saya? Saya unblur ya. Ini permukaannya tangan saya. Maka ada sebuah titik yang menonjol di sini. Saya buat bidang di situ yang melewati titik tersebut. Jadi dari bidang itu menyumbangkan satu titik saja ke dari permukaan menyumbangkan satu titik saja ke bidang. Oke, bisa dimengerti? Mirip garis singgung, ya kan tangent plane sama garis singgung ya. Tangent line ya, itu sama ya, sama-sama menyinggung
Kalau ini 1 titik, ini yang garis juga 1 titik. Kalau ini berupa bidang, kalau yang lama berupa garis. Ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya si persamaan ini? Kalau ilustrasi kita udah tahu. Ya. Perhatikan di sini. Jadi dia itu adalah sebuah bidang pada titik P0 A, B, C. Oh, dalam hal ini A, B, C ya. Jadi di sini tuh A, B, C harusnya ini A, B, C. Bukan X0, Y0, Z0 ya. Ini dari titik tersebut kita bisa hitung gradiennya ke itu posisinya menuju keluar dari si permukaan ya, keluar ya. Jadi di A, B, C kita hitung nilai gradiennya. Nah, setelah dihitung dia bisa berperan sebagai vektor normal ya, n, vektor normal, vektor yang keluar dari bidang, tegak lurus dengan bidang. Oke. Di mana itu di bab sebelumnya, bab 5. Jadi vektor tegak lurusnya sudah ada, kemudian kita bisa pilih P0 tadi sebagai ya, titiknya gitu. Nah, itu sudah selesai kan untuk mendapatkan persamaan bidang kan waktu itu. Jadi kan waktu itu kan persamaan bidang cukup butuh satu buah titik pada satu buah titik pada bidang plus vektor yang keluar dari bidang tersebut yang tegak lurus dengan bidang. Nah, maka kita pakai yang dulu ya ke sini versi 3 variabelnya, yaitu fx, f yang kepisah tadi terhadap x, terhadap y, terhadap z. Kemudian dikali dengan x kurang a. Oke, sebenarnya apa sih x kurang a di sini? Ada y kurang b di sini, ada z kurang c di sini. Kan faktanya dia tegak lurus dengan bidang si p ini. Kemudian ada sebuah titik namanya x, y, z secara umum. Nah, kita tarik garisnya menjadi sebuah vektor. Nah, saya kasih gambaran di samping sini. Ada sebuah titik A, B, C. Ada sebuah ujung x, y, z. Apa nama vektornya? Yang menghubungkan pangkal dengan ujung ini. Ada yang tahu? Ada Dias? Dias Firzano ada? Ada, Pak. Ya. Apa namanya vektornya? Dari sini ke sini. Vektor arah, Pak. Apa komponennya? Kita punya koordinat Bandung. Kita di Bandung misalkan. Punya koordinatnya. Kita punya tujuannya di koordinat yang di Jakarta. Apa nama vektor yang menghubungkan mereka? Fatimah Gina. Fatimah Gina ada? Tadi katanya ada. Dir, Pak. Jawab. Jawab. Perlu saya panggil lagi? Yang lain juga? Ayo jawab. Apa vektor yang menghubungkan dua buah titik? Shirley. Shirley ada? Ya, Pak. Apa vektor yang menghubungkan dua titik tadi? Najwa.
Iya, Pak. Apa vektor yang menghubungkan dua titik tersebut? Yang Bandung-Jakarta tadi kan, Pak? Ya, itu contohnya. Sekarang kita Oh, berhadapan dengan yang ini aja. oke. Vektor. Kelamaan mikirnya. Gamila Aura. Saya panggil lagi ya. Nanti kalau nggak ada lagi, saya berarti absen lagi ya. Gamila Aura ada? Ada, Pak. Nah, apa jawabannya? Ayo. Ilham Malik. Hadir, Pak. Bukan hadirnya. Itu, diri. Ya, apa jawabannya? Itu vektor posisi ya, Pak? Apalah namanya, penting vektor. Enggak, lama mikirnya. Amirah Khairunisa. Maaf, Pak, nggak tahu juga. Apa? Bagaimana? Amirah Khairunisa. Itu jadi X min A gitu, Pak. Kita punya dua buah titik. Bagaimana cara membuat vektor yang menghubungkan dua titik tersebut? Gitu aja pertanyaannya. Dikurang ya, Pak? Dikurang. Gimana? Apa? Caranya itu X min A gitu, Pak. Y min B, Z min C. Iya, selesai kan? Iya, Pak. Udah ada kan dulu? Dibahas kan dulu? Ini vektor loh. Vektor. Kalian vektor itu berlawanan, Pak. Berlawanan? Saya nggak bilang vektor lain-lain. Saya cuma mengatakan ada dua buah titik. Bagaimana cara membuat vektor yang menghubungkan mereka? Gitu aja pertanyaan, simple. Oh iya, Pak. Kita buat ya yang satu pangkal, satu ujung, misalkan. Berarti kita kurangkan komponen ujung dengan komponen pangkal kan? Selesai. Itu kan cerita vektor. Vektor, ingat ya, vektor itu materi yang ada di berbagai tempat. Di sini. Di nanti mata kuliah sendiri vektor. Di fisika. SMA kalian pernah belajar itu harusnya. Nanti di mesin belajar vektor. Belajar mesin ya. Di mana lagi? Mekanika teknik. Mekanika juga ada vektor. Banyak gitu. Sementara kemarin udah dijelaskan nggak ngerti, saya akan ragu kalian nanti di mata kuliah yang lain. Sementara itu core kalian juga. Kecuali kalau kalian menganggap itu bukan core kalian. Nah, jadi si vektor ini tuh tegak lurus dengan vektor normal. Vektor normal, tadi saya sudah sebut. Vektor normal itu isinya adalah gradien bisa diklaim dari gradien dari F. Itu isinya adalah sesuai dengan isi dari gradien dari F. Yaitu F kapital X, F kapital Y, F kapital Z. Nah, mereka tegak lurus. Tegak lurus, teorinya kemarin waktu kita belajar bidang, mereka tegak lurus, maka vektor mereka adalah 0 dot produknya. Nilainya. Maka n dot dengan vektor ini sebut namanya vektor dari A ke B, A ke B, vektor AB pakai panah begini, itu jadi 0 karena mereka tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Si A itu titik di bidang, si X, Y, Z, ya tadi saya misalkan itu titik di bidang juga, lain dari A tersebut. Berarti kan si panah vektor ini berada di bidang, ya nggak keluar dari bidang. Kemudian gradien dari F
keluar dari bidang tadi, tegak lurus sudah dari awal tadi kan, maka produk mereka akan mau. Nah, itu menjadi persamaannya. Nah, ini hasil produk mereka kan. Antara siapa dan siapa? Antara atas ini N dengan bawah ini AB. Nah, selesai. Rumusnya selesai. Ya. Dan mau diingat terserah. Ya. Nah, kita juga punya versi kedua. Kalau kita tidak mau mengubah Z sama dengan Fx ini pakai F kapital, kita menggunakan F kecil ya untuk mendapatkan persamaan bidangnya dengan cara seperti ini. Fx ini dikali dengan X kurang A, F yang kecil ini dikali dengan Y kurang B. Dikurang 1 kali, karena dia turunan dari Z ya, Z kurang C. Artinya apa? Ini bisa ditulis menjadi Z dikurang C. C itu adalah F dari A, B. Ini di sebelah kiri. Dan sebelah kanannya adalah ini. Nah, di antara dua ini terserah kalian mau menuliskan persamaan bidangnya lewat mana. Karena endingnya nanti akan menjadi sebuah bidang. Ending dari sebuah bidang adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Ini endingnya. Ya. Oke, contoh. Tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal permukaan ini di titik ini. Ini permukaannya. Z-nya nggak tertulis Z sama dengan berapa kan? Implisit. Nah, maka kita bisa katakan mereka semua ini yang sebelah kiri ini adalah F kapital tadi. Sama dengan K, K-nya 23. Kita cari gradien mereka. Ini dia, vektor gradiennya. Di titik 1,2,3 diketahui gradiennya jadi begini. Dan yang tadi, vektor AB tadi itu adalah si A-nya itu adalah yang ini, A, B, C. Kita kurangkan dengan X, Y, Z ya. Jadi X kurang 1, Y kurang 2, Z kurang 3. Jadi ini dia. Jadilah ini. Nah, maka tadi saya katakan endingnya seperti ini. Sekian X, sekian Y, sekian C, Z, sekian D. Jadi persamaannya, jadi persamaan bidangnya yang ini. Ada dua pertanyaan di sini. Yang kedua adalah garis normal. Persamaan garis normal. Si garis normal ini bisa dihitung nggak persamaan garisnya? Kenapa? Ini kan ada arah sebuah arah dan titik. Maka kita perpanjang mereka bisa jadi sebuah garis. Nah, garis normal ini berapa? Sebenarnya kita nggak perlu susah-susah ya, karena arahnya sudah ada gradien. Arah normal itu sendiri. Kemudian titiknya sudah ada. Jadi tinggal kita rangkai. Maka si vektor dari arah garis, kalau mintanya garis normal ya, itu titiknya sudah ada, vektornya sudah ada. Yaitu vektor yang normal tadi. Vektor normal tadi adalah sama dengan gradien dari F di titik berapa tadi? 1,2,3. Dan nilainya sama dengan 2,4,12 ya. Jadi 2,4,12 itu adalah sebagai arah ya dari si garis ya. Jadi si vektor V pada garis ya itu bisa mengambil dari N ini karena garis normal itu ya N-nya itu bisa dipakai sebagai arahnya. Nah, kalian lihat di sini bahwa N itu muncul di dalam persamaan di depan koefisien masing-masing X, Y, Z.
Nah, jadi vektor V ini sudah kita ketahui tadi ya barusan ya, komponennya itu dari gradien. Nah, si titik kita cukup pakai yang ada sekarang, nggak perlu cari yang lain. Sehingga persamaan parameter dapat. Simetrinya pun kalian mesti ingat kan ya, simetri itu bagian bawahnya adalah bagian si komponen vektor normalnya. Kalau ada 0, jangan ditulis. Hapus tuh, kayak dihapus yang kalau ada 0. Jadi cuma Y dengan Z, misalkan X-nya bagian bawahnya yang 0, maka Y dan Z aja yang bisa dihubungkan. Nah, titik sampelnya 1, 2, 3 itu bagian atasnya ini. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan untuk bidang singgung? Nggak ada. Nah, jadi kita selesai bidang singgung ya. Dan ini contoh berikutnya pelajari sendiri dengan pola rumus kedua. Ya, mau satu rumus dihafal saja cukup, atau dua-duanya dihafal terserah. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut materi integral double. Jadi integral itu lambangnya ada lambang integralnya di 2 kali ya. Materi ini singkat, cuma 2 pertemuan. Oke. Judulnya integral lipat 2 ya, atau double integral. Kita mempelajari lipat 2, kemudian lipat 3 di kalkulus 3 nanti. Nah, kita review ya integral lipat 1 dari fungsi yang di atas ini. Perhatikan. Dia bentuk kuadrat. Ini kan bentuk kuadrat. X kuadrat. Dari 0 sampai 1. Grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kita hitung. Kita tahu, masih ingat kan ya? Kemudian kita masukkan batas. Selesai. Nah, jadi hitungan ini, hitungan yang pakai tangan kita ya. Tapi kalau untuk komputer, dia dihitung dengan cara membagi-bagi daerah di bawah kurva ini, atau sekitar kurva ini, daerah bawah kurva ya, dengan batangan-batangan ini ya, persegi panjang ini. Persegi panjangnya cuma 10, dapatnya daerahnya 0,385. Ada 30, 0,3502, lebih precise ya. Oh, 50N-nya 0,34, bukan 0,35 tapi 0,34. Jadi nambah terus. Nah, kalau dari ini kan dari arah atas ya. Kalau dia ditaruh di atas semua. Kalau ditaruh di bawah semua 0,28, 0,3, 0,32. Jadi dari arah bawah dia menuju 0,32, ini dari arah atas 0,34. Nah, berapa sih persisnya? Itu kan kita nggak bisa mengatakan persis, kecuali kalau ngitungnya seperti ini ya. Nah, ini yang dulu di kalkulus 1 ya. Nah, sekarang bagaimana integral lipat 2? Kalau lipat 2,
Kita punya fungsi f x, y, ya. Kemudian daerah tertutup begini, A, B, A sampai B, C sampai D. Nah, cara integral lipat 2 di sini, kita buat dulu partisi dari R ini. Ini R, daerah R. Ya. Partisi, kemudian sebanyak-banyaknya ya. Kemudian kita ambil sebuah sampel. Partisinya ada n buah, kita ambil sebuah sampel. Sampel ini panjangnya delta X ke sini, delta Y ke atas. Maka areanya adalah delta XK, delta AK. Jadi areanya itu adalah perkalian delta X dengan delta Y. Kemudian di dalamnya ada banyak titik. Kita ambil sebuah titik, perwakilan namanya. Ya. Representasi ya. Nah, perwakilan ya dari titik-titik yang ada dalam kotak kecil ini. Namanya XK, YK titiknya. XK, YK itu ada pada sebuah subinterval. Nah, dari sebuah sampel ini jumlah Riemann itu adalah F-nya, nilai F ke atasnya, ini kan di bawah ya, di lantai dasar XY. Kita lihat ini dari atas. Permukaan di atas ini, di kita berada di permukaannya, kemudian dilihat ke bawah jadinya begini. Nah, hitungan jumlah Riemann dari integral lipat 2 ini adalah satu buah ini kita hitung nilai F-nya nih. Berarti ketinggian ya di atas XK, YK ini berapa tinggi permukaan di berapa tinggi permukaan di atas titik ini gitu. Nah, itulah F, XK, YK. Tinggi permukaan ini dikalikan dengan luas daerah tadi menjadi luas. Luas apa? Batangan mana sih ada? Nah, ini nih. Misalkan ini SK, YK tadi ya. Titiknya berada di lantai dasar. Kita hitung tingginya berapa. Maka perkalian luas yang bawah ini dengan tinggi itu adalah batangan ini, volume dari batangan ini kan. Nah, itu hitungan di sini ya, jumlah Riemann. Dan sigma ini berarti kita nggak cuma satu tempat aja, banyak tempat, terus kita jumlahkan gitu. Jadi kalian bisa pindah ke tempat lain, ke subinterval, sub daerah lain. Begitu juga ya, hitung tingginya, terus kalikan. Kemudian hasil mereka itu, hasil batangan-batangan ini adalah volume-volume yang banyak kita jumlahkan. Jadilah daerah yang menghampiri apa? Menghampiri daerah di bawah volume di bawah permukaan ini. Jadi batangan yang banyak ini menghampiri volume dari di bawah permukaan ini sampai ke bawah sini, ya, ke dasar. Jadi apa yang kita hitung di integral lipat 2? Sebenarnya yang dihitung di integral lipat 2 adalah volume. Ya. Nah, jadi dijumlah-jumlahkan, ya. Jadi batangan-batangan yang dijumlahkan, bukan daerah sebenarnya. Berarti kan lagi di sini batangan-batangan. Kalau batangan cuma 4, ya banyak errornya. Ya. Kalau cuma kalau batangannya 4 berarti n-nya 2 ya. Kalau n-nya 4 berarti ada 16 batangan. Itu masih ada selisih sisa-sisa ini errornya. Mestinya nggak hitung sebenarnya gitu. 8 buah n jadi begini, 16 n jadi begini, dan seterusnya. Nah, jadi semakin banyak kan akan gambarnya jadi apa? Hitungannya makin presisi ya. Nah, semakin banyak itu sama juga dengan mengatakan norm dari partisi P ini menuju 0. Apa sih norm dari partisi P? Itu adalah diagonal dari area ini yang paling besar. Area ini diagonalnya disuruh menuju 0, maka yang area yang kecil-kecil juga ikut menuju 0. Jadi penambahan limit norm dari P menuju 0 dari sigma ini, itulah integral. Ya.
dan dia ekuivalen dengan n menuju tak hingga, ya. N menuju tak hingga itu maksudnya partisi ini dibanyakin gitu, seperti tadi ya, banyakin batang-batang ini. Nah, n menuju tak hingga ini ya, atau p menuju 0 tadi ya, itu adalah definisinya simple ditulis double integral. Oke. Jadi double integral itu adalah limit n menuju tak hingga dari sigma ini sampai n. Nah, jadi kalau f-nya itu positif, maka f dapat diintegralkan. Oke, saya ulangi lagi. Definisi integral dapat 2 jadi adalah kalau kita punya sebuah fungsi f ya, yang terdefinisi pada daerah R, persegi panjang tertutup. Jika limit ini ada, kan kita menghitung limit tadi ya. Kalau ada limitnya, maka dia dapat diintegralkan, dan tulisannya seperti ini. Kita bisa tukar ya dx dy ya, karena perkalian dA itu di sini delta ak itu adalah delta x dikali dengan delta y ya. Kan delta ak itu luas kotak ini. Luas itu adalah ya alas kali tinggi lah ya. Delta xk dikali dengan delta yk. Nah, di sini ya, di sini definisi tadi ya, jadi kita bisa tukar nanti dx dy-nya jadi dy dx. Nah, jadi definisi dari integral lipat 2 itu ya dari yang tadi ya, dari p menuju 0 dari ini, atau dA-nya diperjelas dx dy ya. Kalau di sini delta x delta y. Kalau di sini delta y delta x, jadi di sini dy dx. Nah, arti geometrinya adalah kita bisa menghitung luas daerah ya ketika f-nya itu positif ya, kontinu positif di area di atas daerah R, persegi panjang R. Maka double integral ini tuh menyatakan volume benda padat di bawah permukaan. Nah, ini kan nggak pernah kita menghitung ini dari SD sampai SMP ya, atau SMA. Menghitung volume di bawah sebuah permukaan itu nggak ada ya, baru sekarang ada. Nah, jadi hitungan volume ini ya, ini kan masih jumlah Riemann. Kalau banyak dilimitkan, maka dia jadi benar-benar menghitung volumenya itu dengan double integral tadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita nggak pakai komputer bisa nggak ya? Nah, ini cara menghitungnya ya. Menghitung integral lipat 2. Ya. Nah, pertama kita potong dia seperti memotong roti ya. Dalam sejarah sumbu X, maka dalam hal ini si kita fikskan tertentu ya. Nah, dari samping terlihat antara sumbu X dan sumbu Y itu dari samping si roti yang kita potong tadi seperti ini. Dan kita bisa hitung mereka kan, luasnya. Luasnya adalah integral dari fungsi F, ini kan fungsi F yang di atas ini. Fungsi F dari A sampai B. Tapi terhadap apa? Yang berubah itu X. Terhadap X, dx di sini ya.
itu hitungan area A pada sebuah Y. Ya, AY. Oke, sampai sini Pak. Jadi setelah kita hitungnya dengan cara ya, kita potong-potong. Ya karena kita nggak mungkin juga menghitung limit. Bisa sih, tapi agak repot menghitung pakai limit ya. Nah, kita menghitungnya dengan cara kita kembalikan ke kalkulus 1 ya. Oke, kemudian di sini bentuk yang tadi ya, dari samping area E, area dari AY. Nah, kita ingin memotong satu slice roti ini, volumenya berapa gitu. Berarti kita tinggal mengalikan antara area tadi yang penampakannya seperti ini, dikali tebalnya kan, tebal roti itu sendiri. Nah, dikali dengan delta Y. Kenapa delta Y? Kenapa nggak delta X? Karena kan kita mengirsnya sejauh semua X. Jadi ada berjaraknya itu Y ya. Oke. Nah, satu slice roti itu seperti ini. Satu potongan roti itu seperti ini. Kalau banyak gimana? Jumlah-jumlahin ya. Dan lebih bagus lagi, nggak cuma sekedar motong banyak dijumlahin, tapi disuruh menuju tak hingga biar lebih smooth. Maka jatuhlah integral. Maka yang untuk menghitung volume ini double integral ya. Saya tambahin volume ya biar dimaksud itu adalah double integral. Adalah kita integralkan si A kali dengan D tadi, AD ya. Jadi si AY tadi itu area luas ini itu adalah ini, kita masukkan ke hitungan berikutnya. Jadi menghitung slice roti tadi, volume ya yang ini, yang banyak-banyak ini ya, A kali delta Y, dari mana sampai mana? Dari ujung sini sampai ujung sini, dari C sampai D. Maka di sini integralnya dari C sampai D. Oke, C sampai D. Dan A itu sendiri adalah hitungan yang tadi. Jadi dari sini tanpa, kalau kita lepas kurungnya ya seperti double integral tadi. Ya memang itu double integral ini maksudnya. Oke. Jadi kita bisa menghitung yang bagian dalamnya X dulu ya, baru yang luarnya Y. Oke, ini yang pertama. Kalau kita memotongnya slice-nya seperti itu. Sekarang kalau slice-nya ditukar arahnya, motongnya dari samping, maka kita punya sebuah area A dari X. Kenapa A dari X? X tertentu kan. X-nya berubah, areanya berubah juga kan gitu. Kan kita geser ke depan dikit dengan ke belakang banget, itu kan beda dari areanya. Nah, untuk AX ini sendiri kita bisa hitung integral dari fungsi C ke D. Kenapa C ke D? Kan dari kiri ke kanan kan. Di sini masih ini D ini. Ini posisi D, C di dalam sana. Oke. Jadi dari C ke D dari fungsi ini, tapi terhadap apa? Y, karena Y yang menjadi lebarnya. Ini lebarnya Y, disumbu Y. Nah, integralnya satu buah ini, itu area ini. Kemudian seperti tadi lagi, potongan roti kita, potongan rotinya dari A sampai B, dari pangkal A sampai ujung B. Maka dari A sampai B ya, A sampai B, roti-roti tadi areanya dikali dengan delta X, dikali dengan tebalnya gitu. Nah, X-nya itu sendiri adalah yang ini, maka tinggal kita masukkan. Jadilah ini dia double integral tersebut. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah contoh ini kita selesai. Ya. Nah, contohnya ini contoh pertama ya. Jadi hari Senin nanti ada yang lebih ribet lagi ya. Nah, jadi kalian perhatikan yang elementer dulu. Jadi integral apa? Bagaimana? Itulah integral ini gitu. Fungsinya seperti ini. Nah, maka kita dengan diberikan batas R-nya seperti ini ya. Maka ini X batas X-nya, ini batas Y-nya. Maka kita bisa memakai yang atas atau yang bawah. Pemotongan yang kedua atau yang pertama tadi ya. Misalkan di sini DA-nya itu, area itu diganti dengan menghitungnya DY dx. Berarti yang di dalam Y, yang di luar X. Dalam dulu yang dikerjakan. Nah, mengerjakan yang bagian dalam adalah
batasnya dimasukkan 0 sampai 4 untuk Y. Masukin. Nah, menghitung integral seperti ini, abaikan X. Pandang kita seperti belajar turunan. Turunan parsial kan kita memandang X itu bilangan aja. Tapi dalam hal ini integral bukan turunan lagi. Maka diintegralkan X pangkat 2 itu seperti 5 diintegralkan jadi 5X. Nah, sekarang variabel Y berarti 5Y. Berarti 5 dikembalikan lagi. Di sini juga sama. 2Y pangkat 2 terhadap Y berarti dia sendiri yang berubah. Gitu. Ini dia. Y-nya masukin batasnya. Y dari 0 sampai 4. Nilainya jadilah dalam X semua. Oke. Dan endingnya apa? Volume yang kita peroleh. Jadi bukan ada dalam X dan Y lagi endingnya dari integral ini. Nilainya berapa? Oke. Ini daerahnya. 0 sampai 4, 0 sampai 6. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau kalian pelajari yang bagian motongnya terbalik ya, dx dy. Berbeda ya. Kalau tadi kan dx. Coba pelajari sendiri. Nah, hasilnya sama. Hasilnya nggak akan beda. Kenapa? Kita kan volume itu juga ya. Cuma cara menghitungnya yang beda. Nah, ini kalian pelajari sendiri, nanti kalau masih tidak ngerti, nanti bisa dibahas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari untuk hari Senin kita ada banyak hal ya. Dan ya sampai kemarin belum saya submit tugasnya, tapi latihan sudah ada. Yang latihan bab kemarin ya. Ya, bab 6 ya, bab 7 akan masuk lagi nanti. Oke, saya end ya.